Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ansha'a khalqahu wa bara wa qasama ahwala ibadihi ghinan wa faqra wa anzala al-ma'a wa syaqqa asbab ath-thara. Ahmadu subhanahu fa huwa alladzi ajra ala ta'ina ajra wa asbala ala al-'asina sitra. Huwa subhanahu alladzi ya'lamu ma fawqa as-sama'i wa ma tahta ath-thara wa la yaghibu an 'ilmihi dabibun namli fil laili idza sara. Sabbahatahu samawati wa amlakuha wa sabbahatahu nujumu aflakuha wa sabbahatahu al-ardu wa sukanuha wa sabbahatahu al-anharu wa asmakuha wa sabbahatahu al-biharu wa hitanuha wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la nidda lahu wa la syabih wa la kufa wa la mithla wa la nadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqi wa aminuhu ala wahyi arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan alal ibadi ajma'in. Fa salawatullahi wa salamu alaihi ma dzakarahu dzakirunal abrar wa salawatullahi wa salamuhu alaihi ma ta'aqaba al-lailu wan nahar wa nas'alullaha ta'ala an yaj'alana min salihai ummati wa an yahsyurana yaumal qiyamati fi zumratih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sahabat-sahabat pilihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sahabat-sahabat yang ikhlas dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu yang membantu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang bisa mereka bantu itu yang mereka lakukan. Ya, bahkan dalam hal yang sepele pun, dalam menyiapkan sendal Rasulullah, ketika Rasulullah keluar dari masjid pun ada sahabat yang menyiapkannya. Ketika Nabi akan keluar dari rumah menyiapkan sendal Rasulullah, ada sahabat yang membantu beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang suka membantu Nabi ada seorang pemuda yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang berbuat kebaikan kepada beliau, maka beliau berusaha untuk membalas kebaikan dengan kebaikan juga. Nabi Muhammad selalu melakukan itu dan itu yang harus kita contoh. Sehingga ketika Nabi Muhammad melihat kesungguhan anak muda ini, kesungguhan Rabi'ah, bagaimana banyak membantunya beliau terhadap ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka suatu hari Rasulullah berkata kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, salni." Kata Rasulullah, "Wahai Rabi'ah, pintalah kepadaku." Artinya, selama ini kau telah memberi kebaikan kepadaku, telah banyak membantuku. Nah, sekarang aku yang akan memberi kepadamu, wahai Rabi'ah. Maka apa kata Rabi'ah? "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, ya, aku ini ingin menjadi pendampingmu di surga. Kata Rasulullah, wa ghairu dzalik, apakah ada permintaan yang lain? Tidak, kata Rabi'ah, hanya itu ya Rasulullah. Subhanallah, seorang anak muda ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau inginkan akan dikasih oleh Nabi Muhammad SAW. Dia minta harta, akan dikasih oleh Rasulullah ketika Nabi Muhammad memilikinya. Tapi lihat, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia minta? Dia nggak peduli dengan harta duniawi. Dia hanya mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin menjadi pendampingmu di surga ya Rasulullah."
Kata Nabi, ada yang lain? Nggak ada ya Nabi, hanya itu yang aku inginkan. Maka apa kata Rasulullah? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Wahai Rabi'ah, bantulah aku untuk dirimu, kata Rasulullah, dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, diriwayatkan dari Abi Thalhah, ya, beliau berkata, laqitu Thauban. Thauban ini termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, Ma'dan bin Abi Thalhah ini mengatakan, bertanya kepada Thauban, akhbirni bi amalin a'malu yudkhilunillahu bihil jannah. Ya, kata Ma'dan, ya, tolong wahai Thauban, kabarkan kepadaku suatu amalan yang kalau aku amalkan akan menyebabkan aku dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Ma'dan, aku bertanya sampai 3 kali, selalu tidak dijawab. Bertanya yang pertama tidak dijawab, bertanya yang kedua tidak dijawab, dan baru bertanya yang ketiga ya dijawab. Ya, kata Thauban, sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaanmu pernah aku tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kata Rasulullah, alaika bikathratis sujud. Ya, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innaka la tasjudu lillahi sajdah. Karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah 1 kali sujud illa rafa'akallahu biha darajah wa hutta anka biha khati'ah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatmu 1 derajat dan akan menghapuskan darimu 1 kesalahan. Subhanallah. Di sini jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam 2 hadis bahwasanya kita ini diperintahkan untuk memperbanyak sujud kalau ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin menjadi pendamping Rasulullah SAW, hendaklah kita ini mau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disabdakan oleh Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sedang sujud. Makanya kata Rasulullah, fa'akthiru fihi minad du'a. Perbanyak olehmu doa ketika engkau sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita diperintahkan untuk memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita diperintahkan untuk memperhatikan solat-solat sunnah kita. Kita jangan hanya melakukan solat-solat yang wajib saja. Ingat, dalam hadis dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika seseorang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihisab yang wajib-wajib terlebih dahulu. Pertama dihisab adalah tentang solatnya. Apakah solatnya baik? Apakah solatnya sempurna? Ataukah masih banyak kekurangan-kekurangan dari solatnya tersebut? Ketika dilihat masih banyak kekurangan dari solatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada malaikat, "Unduru fahal li abdi min tatawwu." Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, lihat di dalam catatannya, apakah hambaku ini memiliki solat-solat sunnah, yang mana solat-solat sunnah tersebut akan menyempurnakan solat-solat yang wajib kita. Oleh karena itu, jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Anda ingin mengajak diri Anda dan juga kaum muslimin secara umum, hendaklah kita ini mau melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Hendaklah kita ini mau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam solat sunnah kita. Kalau solat wajib hanya 17 rakaat, sujudnya terbatas hanya sampai di situ saja. Tapi kalau solat sunnah akan kita dapatkan banyak solat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu solat sunnah yang kita lakukan bukan tidak memiliki keutamaan, bukan tidak ada pahala di sana. Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan pahala untuk mereka yang melaksanakan solat sunnah. Di antara solat sunnah yang terbaik adalah solat sunnah rawatib. Solat sunnah rawatib adalah solat sunnah qabliyah dan solat ba'diyah. Solat sebelum solat yang wajib ataupun solat setelah solat yang wajib. Dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, man shalla fi yaumi tsintai asyrata rakaah tatawuan bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang solat sunnah sebanyak 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya rumah di surga.
Subhanallah. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan juga Al-Imam An-Nasai. Siapa di antara kita yang tidak ingin dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surganya? Hendaklah kita perhatikan solat sunnah. Ya, kenapa solat sunnah rawatib ini? Kalau kita melaksanakannya sebanyak 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah untuk kita di surga sana. 12 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Kalau rutin kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan rumah untuk kita di surga. Kemudian para hadirin jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa solat sunnah yang terbaik adalah yang kita lakukan di rumah kita. Ya, sholat sunnah yang terbaik adalah sholat yang kita lakukan ketika kita berada di rumah. Karena dalam hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha kuburan. Kata Rasulullah, jadikan oleh kalian bagian sholat sunnah kalian adalah di rumah-rumah kalian. Ya, kata jadikan ada sholat yang kalian lakukan di rumah kalian. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, afdhalu sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat seseorang yang terbaik adalah yang dia lakukan di rumahnya, kecuali salat yang wajib. Salat yang wajib yang terbaik adalah yang kita lakukan ya di masjid. Solat wajib di masjid, solat sunnah kita lakukan di rumah kita. Itu yang perlu untuk kita perhatikan. Kemudian dalam hadis tadi, para jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita ini jangan menjadikan rumah kita seperti kuburan. Kuburan, apakah kuburan tempat untuk melaksanakan sholat? Apakah kuburan tempat dikumandangkannya adzan? Bukan. Ya, kuburan tempat yang hening, kuburan bukan tempat untuk beribadah, kuburan tempat untuk istirahatnya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Orang sudah meninggal dunia dimasukkan ke dalam kubur, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara kita yang masih hidup, hendaklah kita memperhatikan dimanapun kita berada, jadikan keberkahan ada selalu bersama kita. Jadikan rumah kita bukan rumah yang hening, tapi jadikan rumah kita rumah yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita melakukan kebaikan-kebaikan di rumah kita. Kata Rasulullah, "Idza qada ahadukumus salata fi masjidihi." Apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan salatnya di masjid, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Hendaklah dia memberikan bagian untuk salat di rumahnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salati khairan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rumah orang yang sholat di dalamnya ada kebaikan di sana. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Di sini para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh para ulama, kalau seandainya kita ini punya rumah yang kita sholat sunnah di sana, yang kita lakukan ibadah di sana, maka syaitan akan kabur dari rumah kita. Maka hidup kita akan damai di dalam rumah kita tersebut. Boleh kita buktikan, boleh kita saksikan. Kalau seandainya di dalam satu rumah ada keributan-keributan, tanya kepada keluarga tersebut, apakah kalian suka beribadah di dalam rumah ini ataukah tidak? Kalau seandainya dia mengatakan enggak, kami jarang ibadah di sini, perintahkan mereka untuk ibadah di sana. Perintahkan yang laki-laki yang sholat ke masjid dan sholat sunnah di rumah. Perintahkan mereka untuk membaca Al-Quran Al-Karim di rumah tersebut. Niscaya ketenangan, ketentraman, kedamaian akan langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Karena syaitan akan lari dari rumah yang dilakukan ibadah di dalamnya. Aqulu qawli hadza wastaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang paling wajib dilakukan oleh seorang muslim, yang membedakan antara muslim dan non muslim adalah melaksanakan salat. Kalau dia menjaga salat yang 5 waktu, berarti dia seorang muslim. Kalau dia tidak melaksanakan salat, berarti kita meragukan akan keislamannya. Kemudian ya, salat yang kita lakukan terkadang tidak sempurna. Kita terkadang lengah di dalam salat kita, sehingga salat kita tidak sempurna, tidak mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti salat yang tidak sempurna tersebut akan sia-sia, tidak. Kita bisa mengembalikan kesempurnaannya. Kita bisa menyempurnakannya dengan melaksanakan salat-salat yang sunnah. Salat-salat sunnah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini cukup banyak. Ada tadi sudah Anda bawakan dalilnya tentang salat-salat sunnah rawatib. Salat yang sunnah dilakukan sebelum atau setelah salat yang wajib. Kemudian di waktu duha, ya setelah terbitnya matahari ada sholat duha. 2 rakaat sholat duha memiliki keutamaan yang sangat besar sekali, karena dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda yang menjelaskan bahwasanya kita punya persendian di dalam anggota tubuh kita lebih dari 300 persendian, yang mana ke seluruh persendian ini harus kita sedekahi setiap harinya. Nabi Muhammad menjelaskan cukup dengan sholat duha 2 rakaat maka sama dengan bersedekah sejumlah persendian yang ada di anggota tubuh kita. Ini diantara keutamaan sholat duha. Kemudian juga nanti ada sholat-sholat yang lain. Kita masuk ke dalam masjid, ada tahiyatul masjid. Setelah kita berwudu ada sholat sunnah setelah kita berwudu. Dan yang terakhir bahkan ada sholat yang lebih utama. Sholat sunnah yang paling utama yang dianjurkan untuk kita lakukan adalah sholat witir atau sholat tahajud. Ya, ini termasuk sholat yang paling utama, sholat sunnah yang paling utama yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat witir, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak harus kita lakukan di tengah malam, tidak. Kita boleh melakukannya ya sebelum kita tidur. Sebagaimana dalam hadis yang sahih ya, Rasulullah bersabda, ayyukum khafa an la yaquma min akhir laili falyutir liyarqud. Ya, thumma liyarqud. Kata Rasulullah, siapapun di antara kalian yang takut untuk bangun di akhir malam, artinya yang takut tidak bisa bangun di akhir malam karena tidurnya kenyenyakan, ya sampai adzan subuh dikumandangkan, maka hendaklah dia sholat witir sebelum dia tidur. Ya, waman wathiqa biqiyamin minal laili falyutir fi akhirih. Dan barang siapa yang memiliki keyakinan, yakin saya bisa bangun di akhir malam, ya sebelum adzan subuh dikumandangkan, maka kata Rasulullah hendaklah dia melaksanakan sholat witir di akhir malam tersebut. Fa inna qira'ata akhiril mahduratun wa dzalika afdal. Karena sholat witir yang dilakukan di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat, dan itu adalah waktu yang paling utama. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ya salat-salat yang wajib, kemudian juga melaksanakan salat-salat yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menghadap Allah pada hari kiamat kala dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi Gaza. Allahumma ansuril mujahidin fi Suria. Allahumma ansuril mujahidin fil Yaman. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan.
ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.